Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Tuhan Yesus lebih indah dari apapun di dalam dunia ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan.
supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Yuk kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, memimpin kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, yaitu tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, pada waktu itu adalah seorang yang bernama Simon. Dia adalah seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan bersama-sama di rumahnya. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Anak-anak, tiba-tiba ketika mereka makan, jamuan yang ada di tempat itu ada anggur, ada buah-buahan, makan-makan enak. Datanglah seorang perempuan, dia membawa buli berisi minyak wangi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tiba-tiba perempuan ini bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu dia ambil rambutnya dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya dan mengurapinya dengan minyak yang wangi itu, sambil dia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Anak-anak, perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus, mengolesinya dengan minyak wangi. Kenapa dia berbuat seperti itu ya? Oh, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya. Tapi pada waktu itu Simon berkata di dalam hatinya begini, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Dalam hatinya, karena Yesus adalah Allah, dia tahu apa yang menjadi isi hati Simon pada waktu itu. Lalu Yesus memanggil Simon, "Hai Simon, kemari." Dan Tuhan Yesus memiliki sebuah perumpamaan. Dia berkata kepada Simon, adalah seorang yang memiliki uang banyak, dan ada dua orang yang tidak memiliki uang. Orang yang pertama, dia pinjam sebanyak 500 dinar. Orang kedua pinjam 50 dinar. Dan besoknya mereka harus mengembalikan uang itu, kata Tuhan Yesus. Nah, keesokan harinya rupanya dua orang itu sama-sama tidak memiliki uang untuk dikembalikan. Lalu yang punya uang itu berkata, "Oke, kalian tidak usah mengembalikan, aku sudah menghapuskan hutang," kata yang punya uang itu. Mereka sangat berterima kasih dan mereka bersuka cita karena hutangnya dihapuskan. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Nah Simon, kira-kira di manakah, siapakah orang yang lebih mengasihi yang punya uang itu? Yang punya uang, yang pinjam 5 dinar atau 2 dinar?" Lalu Simon berkata, "Tentu yang satunya, yang punya hutang banyaklah, yang dia lebih mengasihi yang melepaskan hutang itu, karena dia hutangnya banyak, sudah diampuni, sudah dilepaskan ya, dilupakan, tidak usah membayar." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Benar jawabmu Simon. Nah Simon, tahukah kamu bahwa engkau tidak menyambut aku sama seperti perempuan ini menyambut aku?
Simon menyambut Tuhan Yesus hanya dengan sapaan yang hangat. Tetapi perempuan ini menyambut Tuhan Yesus dengan mengolesinya minyak, menyekanya dengan rambut, dan melakukan hal yang lebih lagi. Kenapa? Karena perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus ini adalah perempuan yang berdosa. Dosanya banyak sekali, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dan dia sangat bersyukur, bersukacita di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita semua orang berdosa. Kita juga diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sambutlah Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Ingat, Tuhan Yesus mengampuni manusia yang berdosa selama dia hidup di dalam dunia ini. Ayat hafalan kita, Markus 2 ayat 10 berkata, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, Markus pasal 2 ayat 10, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ingat ya, Tuhan Yesus mau mengampuni kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Percayalah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami semua. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan juga boleh menyertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.